Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alvita Tias Dwi Aryani MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Syariah, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah bersedia mengikuti perkuliahan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Setia Ningsih dengan NIM 4318071, yang kedua Hanum Salsabila dengan NIM 4318072, dan saya sendiri Lu'lu Anissa dengan NIM 4318073. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyusunan standar akuntansi di Amerika. Oke. Yang pertama yaitu penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pada periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika dikatakan tidak teratur. Praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan di dunia usaha umumnya dianggap rahasia, sehingga antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang digunakan. Karena tuntunan perlunya standar akuntansi yang datang dari pemakai utama laporan akuntansi seperti perbankan dan kreditur lainnya inilah, sehingga perlu dilakukan pengembangan standar akuntansi yang seragam. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu periode pembentukan pada tahun 1930 sampai dengan 1946. Sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929, periode 1930 sampai dengan 1946 memiliki pengaruh signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara AICPA dengan NYSE untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di NYSE. Apa yang menjadi keprihatinan NYSE adalah banyaknya perusahaan yang terdaftar di bursa menggunakan berbagai praktek akuntansi yang berbeda. Pada awalnya, AICPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan, yang kedua yaitu perbaikan pelaporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. Hasil dari kerjasama ini adalah formal draft 5 Broad Accounting Principle yang disiapkan oleh Komite AICPA dan disetujui oleh Komite NYSE pada tanggal 22 September 1932. Tahap kedua yaitu pada tahun 1936 sampai dengan 1946. Pada tahun 1933, AICPA membentuk komite khusus yang bernama CIP. CIP sendiri terdiri dari 20 orang. Pada awalnya, CIP ingin mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang komprehensif sebagai petunjuk umum pemecahan masalah praktek khusus. Untuk menyusun prinsip seperti ini diperlukan waktu 5 tahun. CIP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode 2 tahun 1938 sampai 1939 telah diterbitkan 12 Accounting Research Bulletin. Pada awalnya, SAC merasa puas dengan usaha yang dilakukan oleh profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi. Namun tidak dengan AIA yang lebih menyukai pendekatan deduktif, sedangkan CIP sendiri menggunakan pendekatan induktif. Pada masa 1939 sampai dengan 1946, ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif. Namun demikian, ada dua kontribusi penting yang dihasilkan. Yang pertama yaitu keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan, dan yang kedua yaitu kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta. Tahap selanjutnya yaitu periode setelah perang pada tahun 1946 sampai dengan 1959.
Pada masa setelah perang, CIP cukup sibuk sehingga secara total ada 18 ARP yang diterbitkan dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1953. Walaupun komite cukup berhasil menghilangkan praktek-praktek akuntansi yang banyak menjadi pertanyaan pada tahun 1930-an, tetapi strategi ini menimbulkan banyak masalah baru pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an. CIP cukup gagal dalam menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Sebagai akibatnya, terjadi supply berlebihan dari standar akuntansi. Banyak praktek akuntansi alternatif terus bermunculan oleh karena tidak ada teori akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan. Situasi ini mengakibatkan timbulnya konflik antara CIP dan SEC. Konflik ini terutama berkaitan dengan konsep laporan laba rugi all-inclusive dan current operating performance. Konflik ini terutama berkaitan dengan konsep laporan laba rugi all-inclusive dan current operating performance. CIP merasa bahwa pelaporan laba rugi dalam konsep current operating performance akan meningkatkan daya banding earning. Laba atau rugi luar biasa harus dikeluarkan dari laba bersih jika menggunakan konsep current operating performance. Sebagai konsekuensinya, CIP menerbitkan ARB 32 yang merekomendasi menggunakan konsep current operating performance. Dalam tahun 1950, CIC mengumpulkan amandemen Regulation SX untuk menggunakan konsep all-inclusive. Usulan ini merupakan konfrontasi secara langsung terhadap ARB 32. Penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat yang berikutnya yaitu yang keempat, periode berakhirnya CAP. Periode dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Kritik terhadap CAP makin meningkat, khususnya kritik yang mengecamnya. Seperti kritik dari financial eksekutif dan para praktisi akuntansi pada perusahaan kecil mengeluh bahwa mereka tidak pernah dimintai pendapat mereka, dan juga banyak orang merasa bahwa CAP bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu yang kontroversial. Kemudian pada tahun 1957 dibentuk Special Committee of Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principles Board atau APB dan Accounting Research Division. Laporan itu menekan perlunya riset untuk mengembangkan standar akuntansi. Yang berikutnya yaitu poin kelima, periode modern pada tahun 1959 sampai dengan 2002. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset lebih dahulu. Bentuk dari lembaga APB mirip dengan CAP, memiliki anggota 18 sampai dengan 21 orang yang semuanya adalah anggota AICPA. Mereka berasal dari kantor akuntan besar dan kecil, akademisi, dan industri swasta. Pendapat atau opini APB diharapkan didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh divisi research. Diperlukan persetujuan 2/3 anggota untuk mensyahkan berlakunya standar akuntansi. Awal dari keberadaan APB dipenuhi dengan rasa keraguan dan kegagalan. Hasil studi riset tidak diterima oleh profesi, khususnya kontroversi berkaitan dengan masalah investment tax credit. Berkaitan dengan hal tersebut, APB mengeluarkan opinion nomor 2 yang mengakui different method. Opini ini menimbulkan
penentangan dari 3 kantor akuntan besar yang memerintahkan kliennya untuk tidak perlu mengikuti pendapat APB. Lebih jauh lagi, SEC pada bulan Januari 1963 menerbitkan ASR 96 yang memperbolehkan kedua metode pengakuan investment tax credit, yaitu flow through method dan different method kepada pengusaha yang go public. Jelas bahwa kantor akuntan besar dan SEC menentang langsung otoritas APB. Sebagai akibatnya, APB menerbitkan opini nomor 4 yang memperbolehkan kedua metode tersebut. Kritik-kritik lebih lanjut muncul terhadap APB dari tahun 1965 sampai dengan 1967 berkaitan dengan kontroversi opini APB. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu FASB. Anggota FASB berjumlah 7 orang, masing-masing diangkat untuk waktu 5 tahun dan dapat menjabat maksimum selama 2 periode. Selama menjadi anggota FASB, mereka harus independen, tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Latar belakang yang harus dimiliki oleh seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, finance, dan bisnis serta memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik. Financial Accounting Standard Advisory Council atau FASAC diangkat oleh Board of Trustee. FASAC memberi nasihat kepada FASB berkaitan dengan rencana kerja dan rencana proyek, prioritas agenda, dan pengangkatan task force, serta isu-isu teknis lainnya. Prosedur penyusunan standar dimulai dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian dibentuk task force untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah tadi. Hasil kajian ini merupakan discussion memorandum yang mengidentifikasi semua isu dan kemungkinan penyelesaiannya. Discussion memorandum ini disebarkan ke pihak-pihak yang berkepentingan. FASB kemudian melaksanakan public hearing, di mana semua pihak yang berkepentingan memberikan pandangannya kepada Dewan. Setelah public hearing, diterbitkan exposure draft dari standar dan dimintakan pendapat secara tertulis kepada semua pihak yang berkepentingan. Setelah mempertimbangkan komentar tertulis atas exposure draft, diterbitkan exposure draft baru jika diperlukan perubahan yang signifikan atau final vote diambil oleh Dewan FASB. Diperlukan pendapat mayoritas dari anggota FASB, yaitu 4 anggota yang menyetujui agar dapat diterbitkan standar akuntansi final. Poin yang terakhir yaitu yang ketujuh, 2002 sampai dengan sekarang, yaitu periode setelah skandal akuntansi. Era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Sunbeam, Kmart, Enron, WorldCom, Global Crossing, BCCI, Maxwell, Polypic, and HIH Insurance menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktek akuntansi. Baik, selanjutnya yaitu standar baru setelah kasus Enron. Publik Amerika Serikat dikejutkan oleh skandal keuangan yang terjadi di Enron, WorldCom, dan beberapa perusahaan lain. Kepercayaan publik sebagai salah satu pilar mekanisme pasar modal telah rusak dan butuh usaha yang keras untuk memulihkannya kembali. Menurut beberapa survei, masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap sistem penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.
Mereka memiliki sentimen negatif dan menganggap kasus-kasus yang ditemukan tersebut merupakan puncak gunung es dari kebobrokan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Skandal tersebut bukan hanya melibatkan pucuk pimpinan perusahaan-perusahaan ternama di Amerika Serikat, tetapi juga melibatkan Arthur Andersen, yaitu salah satu dari 5 akuntan publik terbesar di dunia. Rekayasa keuangan yang dilakukan tersebut bisa dikategorikan tindakan kriminal karena telah berani menghancurkan dokumen, memalsukan dokumen, dan tindakan lainnya yang sangat merugikan para pemegang saham. Skandal-skandal tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan ekonomi di Amerika Serikat. Beberapa pihak bahkan menyebut bencana keuangan paling serius dalam dasawarsa ini dan mensejajarkan dengan peristiwa pengeboman WTC atau 9/11 dalam dunia keuangan. Maka Kongres Amerika Serikat segera mengambil langkah komprehensif dengan menetapkan Undang-Undang Keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act 2002. Kongres beranggapan bahwa skandal-skandal keuangan tersebut tidak bisa dilihat sebagai kasus, namun sebuah indikasi perlunya sebuah peraturan yang lebih ketat yang mengatur penyiapan dan pemeriksaan laporan keuangan. Dengan ditetapkan peraturan tersebut, diharapkan kepercayaan publik bisa pulih, sehingga resesi keuangan yang terjadi di tahun 1929 tidak terjadi lagi. Berikutnya, Sarbanes-Oxley Act 2002 atau SOX. Sarbanes-Oxley Act 2002 atau Sarbox dibentuk pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini disebut-sebut sebagai perubahan terbesar dalam pengaturan pengelolaan perusahaan dan pelaporan keuangan sejak Undang-Undang Keuangan pertama kali ditetapkan di tahun 1933 dan 1934. Sarbox terdiri dari 130 halaman dan terbagi menjadi 11 bab. Peraturan ini mengikat semua perusahaan publik yang mencatatkan bursanya di pasar modal Amerika Serikat dan kantor akuntan yang memeriksanya, baik kantor akuntan tersebut berada dalam yurisdiksi Amerika Serikat maupun bukan. Peraturan ini mulai berlaku 15 November 2004 untuk perusahaan yang memiliki float melebihi 75 juta US dollar dan 15 Juli 2005 untuk sisa perusahaan lainnya. Tujuan utama SOX adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. SOX juga menentukan dengan jelas peran akuntan publik dan auditor komite dalam mekanisme corporate governance, persyaratan pelaporan keuangan, dan hukuman bagi yang tidak mematuhinya. Salah satu implikasi SOX terhadap profesi akuntansi adalah bahwa auditor perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib mengeluarkan 3 opini. Yang pertama yaitu opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang kedua, penilaian manajemen atas internal control dalam pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, opini tentang penilaian auditor atas keefektifan internal control dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya ada PCIOB. Pembentukan PCIOB atau Public Company Accounting Oversight Board adalah amanat dari Sarbox. PCIOB dibentuk dalam misi utama untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. Aturan yang dibuat PCIOB yang ditunjukkan kepada akuntan publik adalah kewajiban akuntan publik untuk menilai keefektifan internal control dalam praktik pelaporan keuangan berdasarkan pada kriteria tertentu seperti Integrated Framework yang dikeluarkan oleh The Committee of Sponsoring Organizing of Trade Wide Commission
atau KOSO. PCIOB juga mengeluarkan Auditing Standard nomor 2 yang mendefinisikan konsep internal control dalam pelaporan keuangan dan mengatur tujuan auditor dalam menilai internal control. Tugas dari PCIOB terkait tujuan pembentukan tersebut diantaranya: yang pertama, mendaftar akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang mencatatkan bursanya pasar modal. Yang kedua, menetapkan standar tentang audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar yang lain terkait dengan proses penyusunan laporan audit untuk perusahaan publik. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kantor akuntan publik. Yang keempat, melakukan penyelidikan dan penegakan disiplin, termasuk memberikan sanksi jika diperlukan kepada kantor akuntan publik atau perorangan yang berasosiasi dengan suatu kantor akuntan publik. PCIOB mempunyai anggota 5 orang, dan 2 orang diantaranya harus atau pernah menjadi CPI atau Certified Public Accountant. Masa tugas dari badan tersebut adalah 5 tahun dan tidak dapat dipilih lagi setelah 2 periode. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran akuntansi di Amerika Serikat. Konsep pengukuran akuntansi yang dianut oleh kebanyakan perusahaan di Amerika Serikat adalah menggunakan pengukuran biaya historis. Seiring dengan perluasan konsep akrual, batas-batas pengukuran biaya transaksi diterobos dengan teknik-teknik present value yang digunakan untuk mengukur piutang dan utang jangka panjang ketika kewajiban kontingensi tertentu diakui atau ketika manfaat-manfaat pasca dari karyawan dicatat, kecuali jika terbukti menunjukkan kondisi sebaliknya, di mana pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa entitas bisnis akan melangsungkan usahanya atau going concern, terus beroperasi sampai kapanpun. Pengukuran berbasis akrual dan aturan pengakuan transaksi sangat tergantung pada konsep pencocokan atau matching konsep. Terdapat juga aturan konsistensi yang mengharuskan keseragaman perlakuan akuntansi atas item-item yang sama dalam tiap periode akuntansi dan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika terjadi perubahan dalam praktik atau prosedur, diwajibkan untuk menyajikan pengungkapan atas perubahan dan efeknya atas laporan keuangan. Berikutnya, kualifikasi dan regulasi di bidang akuntansi. Di Amerika Serikat, akuntan yang berpraktek disebut Certified Public Accountant atau CPA, Certified Internal Auditor atau CIA, dan Certified Management Accountant atau CMA. Perbedaan jenis sertifikasi adalah dalam hal jenis-jenis jasa yang ditawarkan, yaitu yang pertama CPA dikeluarkan oleh negara bagian tempat kedudukan yang bersangkutan, yaitu berupa izin untuk menawarkan jasa auditing kepada publik. Kebanyakan kantor akuntan juga menawarkan jasa akuntansi, perpajakan, bantuan litigasi, dan konsultasi keuangan lainnya. Kemudian CIA yaitu dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors yang diberikan kepada kandidat yang lulus dalam 4 bagian ujian. Berikutnya CMA, Institute of Management Accountant yang mengeluarkannya dan diberikan kepada kandidat yang dinyatakan lulus dalam 4 bagian ujian dan memenuhi pengalaman praktek tertentu berdasarkan ketentuan IMA. Selanjutnya, Badan Standar Akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama ada American Institute of Certified Public Accounts.
yaitu suatu organisasi profesional di bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya akuntan publik terdaftar. Organisasi ini menerbitkan jurnal bulanan, The Journal of Accountancy, dan berpengaruh kuat bagi perkembangan prinsip-prinsip akuntansi serta norma pemeriksaan di Amerika Serikat. Yang kedua, Financial Accounting Standard Board, yaitu organisasi yang memberikan panduan standar untuk melaporkan keuangan. Misi dari FSB adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat, termasuk emiten, auditor, dan pengguna informasi keuangan. Yang ketiga ada Governmental Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sumber dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan oleh pemerintah negara dan daerah di Amerika Serikat. Sebagian besar entitas yang terlibat dalam menciptakan GAAP di Amerika Serikat itu adalah pribadi, organisasi non-pemerintah. Dan yang terakhir ada Securities and Exchange Commission, yaitu lembaga independen pemerintah Amerika Serikat yang memegang tanggung jawab utama menegakkan hukum federal efek dan mengatur industri efek, pasar saham dan bangsa pilihan bursa, dan efek elektronik lainnya. Selanjutnya, laporan keuangan Amerika Serikat. Ada 8 tipe komponen laporan keuangan di Amerika Serikat, yaitu laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun, data triwulan terpilih. Selanjutnya ada regulasi dan penetapan akuntansi. Sistem Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan hukum secara umum mengenai penerbitan laporan keuangan yang diaudit secara periodik. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi akuntansi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Karena FASB dan SEC mempertimbangkan untuk mengubah GAAP Amerika Serikat dari standar berdasarkan aturan menuju standar berdasarkan prinsip. Sistem akuntansi di Amerika Serikat bersifat common law dan diatur oleh sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board FASB, namun untuk kewenangannya di bawah SEC atau Securities and Exchange Commission, yaitu SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan perusahaan publik, akan tetapi bergantung pada sektor swasta dalam penerapan standarisasi tersebut. FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan laporan standar akuntansi keuangan 158 dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor, baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya yang memutuskan untuk mengambil kredit, investasi, dan lain sebagainya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan dengan komponen utama dari GAAP ini adalah SFASS. Pada tahun 2002, FASB dan IESB menandatangani Norwalk Agreement dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan yang muncul di antara standarisasi mereka serta mengkoordinasikan agenda peraturan standarisasi sehingga permasalahan utama yang muncul dapat diselesaikan bersama. Pada tahun yang sama, tahun 2002 ditandatangani UU Sarbanes-Oxley Act
yang secara signifikan memperluas persyaratan Amerika Serikat dalam perusahaan pemerintah, penjelasan dan laporan, serta regulasi prosesi audit. Selanjutnya yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994. Kemudian yaitu pihak-pihak yang menyusun standar akuntansi. Pihak-pihak ini terdapat 3 pihak, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. IAI sendiri adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua yaitu Financial Accounting Standard Board, FASB, sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah lengkap dan memadai. Yang ketiga yaitu International Accounting Standard Board, IASB. Ini adalah badan pembuat standar akuntansi yang berlaku di wilayah Eropa yang kemudian berubah menjadi International Financial Reporting Standard. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.